Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan data link dengan fokusan di MAC address. Lanjut, anggota kami terdiri dari Rizal Koirul Ato, Valencia Christina, Galuh Pandu, Aireka Maulana, Jidan Baraja, Ahmad Malikul, Ziyad Zaki Permana, Zudan Rizky Aditya, dan Alam Syah Pradana. Untuk pertama, kita akan membahas tentang OSI layer di data link. Data link merupakan lapisan kedua dari bawah dalam model arsitektur jaringan OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data dari satu node ke node lain dalam jaringan lokal yang sama. Peran utamanya adalah memastikan transmisi informasi bebas kesalahan. DLL juga bertanggung jawab atas pengodean ulang, dan pengorganisasian data keluar dan data masuk. Lanjut. Selanjutnya, pengertian MAC address. Apa itu MAC address? MAC atau Media Access Control yakni sebuah alamat fisik unik yang biasa diberikan ke setiap perangkat jaringan yang membutuhkan koneksi internet, Wi-Fi, atau teknologi jaringan lainnya. MAC address sendiri digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan lokal atau LAN. Lanjut. Kemudian dengan kode blok MAC ada 3 byte pertama yaitu 00, 2B, dan 44. Ialah merupakan mengidentifikasi produsen edge network interface card. Lalu yang ketiga byte yang terakhir adalah angka unik dari produsen yang mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan. Untuk fungsi MAC address sendiri itu bisa digunakan dalam lapisan data link R2 model OSI untuk komunikasi dalam jaringan lokal, membantu switch atau router mengarahkan data ke perangkat tujuan yang tepat dalam jaringan yang sama, filter dan keamanan jaringan digunakan dalam protokol ARP atau Address Resolution Protocol untuk memetakan alamat IP ke alamat fisik. Baik, selanjutnya ada cara kerja. Satu, setiap perangkat jaringan punya MAC address unik dari network internet card, interface card. Nah, dua, saat perangkat terhubung ke jaringan lokal, MAC address mulai aktif. Tiga, perangkat yang mengirim data akan membungkusnya dalam frame berisi MAC address pengirim dan penerima. Empat, switch penerima frame dan membaca MAC address tujuan. 5. Switch mencocokkan MAC address tujuan dengan tabel port yang dimilikinya dalam kurung MAC address table. 6. Jika sudah tahu portnya, switch langsung kirim data ke port itu. 7. Jika belum tahu, switch broadcast ke semua port untuk mencari perangkat tujuan. 8. Setelah mendapat respon, switch mencatat port tersebut untuk komunikasi selanjutnya. 9. Data dikirim langsung ke perangkat yang sesuai tanpa mengganggu perangkat lain. Baik, next. Di sini merupakan alur dari komunikasi menggunakan MAC. Yang pertama, pada jaringan lokal, MAC address antar komputer bisa menggunakan satu router saja. Jadi dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan yang sama, yaitu satu router. Namun untuk dengan jarak yang beberapa mil atau jarak yang jauh, memerlukan dua buah router. Jadi komputer satu komunikasi dengan router satu, kemudian komputer dua komunikasi dengan router dua, antar router baru berkomunikasi sehingga bisa komunikasi antar komputer. Selanjutnya, next. Nah, masuk pada bagian filtering dan keamanan. Nah, pada bagian filtering ini bisa membatasi akses ke jaringan hanya untuk perangkat yang MAC-nya address-nya terdaftar. Jadi kalau misal tidak terdaftar, maka tidak bisa bergabung dan bisa juga digunakan di router WiFi untuk mencegah perangkat asing masuk. Dan keamanannya sendiri yaitu memblokir akses perangkat tertentu berdasarkan MAC address-nya
lalu cocok untuk mencegah perangkat yang sudah diketahui berbahaya atau tidak diinginkan. Itu. Next. Yakni yang selanjutnya yakni jenis-jenis MAC Media Access Control. Yang pertama yakni CSMA atau CD Carrier Sensor Multiple Access with Gaussian Detection. Yakni yang digunakan di internet kabel atau half duplex. Dengan cara kerja yakni yang pertama perangkat mendengarkan carrier sensor apakah media sedang digunakan. Kedua, jika media kosong, perangkat mulai mengirim data. Yang ketiga, jika dua perangkat mengirim bersamaan, mereka menghentikan transmisi dan mengulang setelah waktu acak. Yang kedua yakni CSMA atau CA, Carrier Sensor Multiple Access with Collision Avoidance, yang digunakan di jaringan nirkabel pada Wi-Fi IEEE 802.11. Dengan cara kerja yakni yang pertama, perangkat memeriksa channel. Yang kedua, jika channel sibuk, perangkat yang menunggu waktu acak sebelum mengirim. Yang ketiga, menggunakan RTS atau CTS request to send, clear to send untuk hindari hidden node problem. Next. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari MAC address sendiri. Yang pertama, unik dan tetap. MAC address tidak berubah, cocok untuk identifikasi perangkat secara permanen. Kedua, cepat dan efisien, yaitu pengiriman data di jaringan lokal atau LAN jadi lebih cepat karena langsung berdasarkan MAC. Yang ketiga, mendukung keamanan jaringan. Bisa digunakan untuk filtering perangkat yang boleh terhubung ke jaringan MAC filtering. Empat, mudah dilacak dan dikontrol. Admin jaringan bisa memantau, membatasi, atau memprioritaskan perangkat berdasarkan MAC. Kelima, bekerja di layer 2 OSI. Tidak bergantung pada IP address, tetap berfungsi meskipun IP berubah. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan MAC. Satu, mudah dipalsukan. Dengan tools tertentu, seseorang bisa mengubah atau memalsukan MAC address perangkatnya untuk menyamar jadi perangkat lain. Dua, berlaku lokal atau LAN. MAC address, MAC address tidak digunakan untuk routing antar jaringan. Yang ketiga, kurang fleksibel. MAC address bersifat permanen atau ditanam di hardware. Yang keempat, resiko pelacakan privasi. Karena MAC address itu unik, bisa dipakai untuk melacak keberadaan seseorang. Yang kelima, sulit dikelola skala besar. Di jaringan besar atau enterprise, mengatur akses berdasarkan MAC address seperti whitelist. Bisa merepotkan dan rawan kesalahan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.